Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Hari ini kita seperti biasa belajar lagi dengan tema penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Eits, tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Penjelajahan bangsa barat itu ada beberapa sebab, ada 5 aku rangkum. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Yang ketiga, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi itu bulat. Yang keempat itu adanya penemuan kompas, dan yang kelima semangat Reconquista. Kemudian pelopor penjelajahan bangsa barat itu di sini sebelah kiri itu bangsa Portugis, dan sebelah kanan itu bangsa Spanyol. Ini berdasarkan yang kita kemarin ada bahas ya, tentang penjelajah bangsa Portugis dan penjelajah bangsa Spanyol. Yang Portugis itu kita sudah tahu, ada Bartolomeu Dias, ada Vasco da Gama, dan ada Alfonso. Sedangkan bangsa Spanyol ada Columbus, Magalhães, dan Delcano. Ini dianya latar belakang penjajahan Belanda di Indonesia, yaitu penutupan Lisbon oleh Spanyol akibat unifikasi antara Spanyol dan Portugis di 1580. Ini dia teman-teman, penjelajah dari Belanda yang melakukan ekspedisi sampai ke Indonesia. Yang pertama itu Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Ini kita tahu ya, memang sangat banyak membahas tentang si Cornelis de Houtman yang mendarat di Indonesia. Terus ada juga Willebrand van Rijn dan J.C. van Eyck. Ini dia penjelajah yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Kita bahas yang pertama itu tentang Cornelis de Houtman. Ini rangkumannya. Rombongan Cornelis de Houtman menggunakan rute Portugis berangkat pada 2 April 1595 dan sampai di pelabuhan Lada Utama di Jawa Barat, Banten pada Juni 1596. Setibanya di Banten, rombongan de Houtman diterima baik oleh penduduk Banten dan Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir. Karena dianggap sahabat, Sultan Banten meminta Belanda untuk meminjamkan kapalnya guna menyerang Palembang. Permintaan itu ditolak oleh Belanda. Kemudian Belanda pun bahkan bersifat angkuh dan tak bersahabat, serta diberitakan pernah merampok 2 kapal Jawa penuh dengan lada. Dan Sultan Banten pun mulai resah dan mengusir de Houtman dari Banten tersebut. Terus yang kedua, penjelajah dari Belanda itu J.C. van Eyck. J.C. van Eyck sampai di Nusantara pada 1598 dan mendarat juga di Banten. Van Eyck dengan baik oleh Sultan Banten karena alasan politis, berperang dengan Portugis. Kemudian sebelum kembali ke Belanda, Van Eyck memerintahkan sebagian kapal ke Maluku di bawah pimpinan Willebrand van Rijn. Kemudian yang ketiga, Willebrand van Merwijk. Ini tadi yang disuruh sama Sinik tadi ke Maluku. Rombongan Willebrand ini sampai di Ambon pada 1599. Karena terbatasnya rempah-rempah di Ambon, Van Marwijk melanjutkan Ternate dan Jacob Van ke Kepulauan Banda. Kedua tempat tersebut memiliki banyak rempah-rempah. Belanda diharapkan menjadi sekutu untuk melawan Portugis yang sudah memonopoli perdagangan di sekitaran Maluku. Namun pada tahun 1605, Belanda mampu memaksa Portugis untuk menyerahkan wilayah Ambon. Dan pada tahun 1623, Kepulauan Banda mampu dikuasai oleh Belanda, dan sejak saat itu Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Karena itu muncullah di sini dianya kongsi dagang atau kita sebut dengan VOC. Ini dia teman-teman, aku tampilkan beberapa perusahaan dagang di Asia. Ini bersama dengan lambang-lambangnya. Ada The British East India Company, ada French East Indies Company yaitu VOC, ada French East India Company. Di sini teman-teman juga aku bahas tentang sejarah VOC tapi secara singkat. VOC dibangun pada 20 Maret 1602 dengan tujuan
Satu, menghindari persaingan dagang antar pedagang-pedagang atau kongsi-kongsi Belanda. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lain. Yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Dan yang terakhir, membantu pemerintah Belanda dalam menghadapi pendudukan Spanyol di Eropa. Intinya teman-teman, hak oktroy atau hak istimewa ada beberapa poin. Yang pertama, menjadi wakil sah pemerintahan Belanda di Asia. Kedua, melakukan monopoli perdagangan. Kemudian, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Yang keempat, mengadakan perjanjian. Kelima, menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang keenam, memungut pajak. Kemudian, memiliki angkatan perang sendiri. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pemerintah sendiri. Kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia. Yang pertama, kontingente, ini berbahasa Belanda ya. Terus yang kedua, menyingkirkan pedagang lain baik di pedagang Jawa, Melayu, Arab, Cina dari aktivitas perdagangan rempah-rempah. Ketiga, menentukan luas areal penanaman serta jumlah tanaman rempah-rempah. Yang keempat, ekstirpasi. Yang kelima, mewajibkan setiap kerajaan melakukan perjanjian dalam rangka penyerahan upeti tahunan kepada VOC. Dan yang terakhir, mewajibkan penanaman tanaman tersebut seperti kopi dan hasilnya dijual kepada VOC. Memang ini VOC ini Belanda banget ya. Ini dianya gubernur dari VOC, ada 4. Pertama, Pieter Both 1610 sampai 1614. Yang kedua, Gerard Reynis 1614 sampai 1615. Yang ketiga, Lawrence Rail 1615 sampai 1619. Dan yang terakhir, Jan Pieterszoon Koen 1619 sampai 1623. Dan periode keduanya 1627 sampai 1629. Ini yang pertama teman-teman, Pieter Both 1610 sampai 1614 ini dijadikan sebagai peletak dasar VOC. Dengan menjabat sebagai gubernur sejak 2 November 1610, tugas utamanya yaitu memastikan VOC memonopoli perdagangan di Hindia Belanda serta menghalau pesaing lain. Pieter Both mendirikan markas besar VOC di Ambon serta membangun markas besar di wilayah lain yaitu Banten 1610-nya dan Jayakarta 1611 atas izin Kesultanan Banten. Kemudian si gubernur yang VOC terakhir itu Jan Pieter Koen 1619 sampai 1623 dan periode keduanya 1627 sampai 1629. JP Koen memindahkan markas VOC di Ambon ke Jayakarta dan mengganti nama Jakarta menjadi Batavia. Terus dia juga melakukan monopoli perdagangan di wilayah Maluku dengan mengusir orang Inggris di Pulau Rune dan mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda dan kebijakan ekstripasi. Kejam memang ya. Kemudian teman-teman, di sini kita bahas tentang berakhirnya kekuasaan VOC. Jadi VOC itu berjaya tapi juga dia ada akhirnya ya teman-teman. VOC dibubarkan oleh Belanda pada 1799 dengan alasan, ada 2 alasannya. Yang pertama, faktor eksternal. Berdirinya Republik Batav 1795 sampai 1805 yang merupakan negara bawahan vasal dari Prancis. Itu eksternalnya dari luar, sedangkan dari dalam itu internalnya. Yang pertama, of course, korupsi. Yang kedua, pegawai VOC melakukan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan sendiri-sendiri. Kemudian, perdagangan gelap merajalela, tingginya biaya perang, persaingan dagang dengan Inggris, dan pemasukan kecil serta hutang yang menumpuk. Makanya VOC itu akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Gitu teman-teman. Video kita kali ini agak sedikit panjang, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nanti kita akan bahas tentang sejarah lagi dan DIY yang lainnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.